Saudara, dalam Mazmur pasal 1 digambarkan ada dua macam orang. Ada orang benar dan orang fasik. Alkitab selalu bicara mengenai dua macam orang ini dan tidak ada orang di antaranya. Jadi saudara tidak akan ketemu dengan orang yang setengah benar dan setengah salah. Saudara akan tidak ketemu dengan seperempat benar dan tiga perempat salah. Kalau benar ya benar, fasik ya fasik. Dan selalu seperti itu. Seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengenai 10 gadis, ada 5 yang bijaksana dan 5 bodoh. Nggak ada setengah bijaksana, tidak ada setengah bodoh. Dan ada orang benar dan orang fasik. Masalahnya adalah kita berada di pihak mana? Apakah kita orang benar? Apakah kita orang fasik? Apakah saya orang benar? Apakah saya orang fasik? Nah, kita akan melihat tanda-tandanya. Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pada dasarnya, kalau kita melihat orang benar dan orang fasik, kita akan melihat apa yang membuat mereka benar, apa yang membuat mereka tidak benar. Itu dapat kita lihat dari fondasi hidup mereka. Kalau fondasi hidup mereka berdasarkan firman Tuhan seperti dalam ayat 2 ini, maka disebut dia adalah orang yang berbahagia dan dia orang benar. Tapi fondasi orang fasik, fondasi orang yang tidak benar, dia berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi dia melihat nasihat seseorang dan dia lakukan, dia menurut nasihat orang lain dan dia lakukan, tidak berdasarkan firman Tuhan. Ini fondasi yang jelas sekali yang harus kita pahami. Kalau kita mendasarkan kehidupan kita, gaya hidup kita berbeda dengan apa yang Tuhan tetapkan, maka kita punya fondasi yang berbeda. Sama seperti ketika Yesus berbicara setelah dia ngomong dalam khotbah di bukit, di akhir khotbahnya dia berkata bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti seorang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu karang. Tapi orang yang bodoh, yang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, dia punya fondasi yang tidak kokoh karena rumahnya berdiri di atas pasir. Nah, kita lihat orang benar, saudara bisa cek, saudara seperti orang benar atau orang fasik berdasarkan begini. Orang benar, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Coba saudara cek, apakah saudara suka kepada firman Tuhan? Dan bukan hanya suka, jadi bukan hanya dia tiap hari dia buka Alkitab lalu dia baca-baca lalu dia sudah ya bagus ayat ini. Tapi bukan seperti itu. Tetapi yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Waktu dia membaca Alkitab, dia akan bawa firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari dan dia mendasarkan gaya hidupnya, cara dia berpikir, hatinya, cara dia berbicara berdasarkan apa yang dia baca melalui Alkitab. Itu orang benar. Dia pergi kemanapun dia selalu bawa, lihat ini, siang dan malam direnungkan apa yang dia baca. Fondasinya selalu kokoh di situ. Tetapi kalau orang fasik itu dia berjalan menurut nasihat orang fasik. Sesama fasik. Dia berdiri di jalan orang berdosa, dia dengar nasihat orang berdosa. Dia duduk dalam kumpulan pencemooh. Hasilnya, saudara, orang fasik itu
seperti sekam yang ditiup angin. Angin ke kiri, dia ke kiri, angin ke kanan, dia ke kanan, angin ke utara, dia ikut ke utara, angin ke selatan, dia ikut ke selatan. Itu orang fasik. Pendiriannya tidak tetap. Tapi kalau orang benar, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dia kokoh, dia berdiri di situ, air mengaliri hidupnya, dan dia menghasilkan buah karena nutrisi selalu tersedia bagi hidupnya. Nutrisi kita adalah firman Tuhan yang mengokohkan hidup kita, tidak akan pernah goyang. Dan menariknya saudara, perhatikan di sini. Tuhan mengenal jalan orang benar. Dia tahu sendiri apa yang dilakukan oleh orang benar. Akhir dari orang benar sudah jelas dia bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi akhir dari orang fasik, dia menuju kepada kebinasaan. Nah, sekali lagi pertanyaannya, saudara termasuk orang mana? Saudara orang benar atau orang fasik? Tinggal saudara lihat, apakah saudara mendasarkan kehidupan saudara pada Alkitab atau kepada orang-orang dunia. Tuhan memberkati kita semua.